Wow. Pedas sekali. Kamu tidak apa-apa. Wah, kenapa pedas sekali? Kalian tidak apa-apa. Terima kasih. Apakah anak-anak bisa makan yang pedas seperti ini? Bakso yang dijual kian-kian. Anak-anak dalam radius 10 km suka mungkin lidahmu yang bermasalah. Kamu tidak apa-apa, Paman. Aku tidak apa-apa. Kamu adalah paman yang malam itu. Zuzho. Ibu. Ling Qianqian, apa sebenarnya hubunganmu dengan Yaoki Dong? Aku sudah bilang minggu depan tamu sudah aku undang. Kalau kamu berani main-main dengan pembatalan pernikahan, lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Kamu sedang mencari kerja. Tidak. Gaji magang 3-4 ribu. Benar-benar pelit, lebih baik ikut Qianqian. Jualan bakso. Jualan bakso, bagus. Dalam sebulan. Setidaknya bisa 5-6 ribu. Kalau hari pernikahan. Apakah ada 5 sampai 6 Apakah ribu? ada 5 sampai Tidak ada 6 seorang pun. ribu? Benar-benar paman menghancurkanku. juga tidak Benar-benar jelek, menghancurkanku. Lebih baik. Paman, bagaimana kalau begini? Aku lihat kamu juga kasihan, bagaimana kalau aku kasih kamu gaji 6 ribu, kamu datang ke sini. Bantu-bantu, siap sedia. Lumayan santai, gimana? Si cewek kecil ini. Lagi ngapain sih? 7 ribu nggak bisa lebih. Qianqian, 7 ribu aku yang urus. Mamaku suruh urus tamu pernikahan. Jadi, Bayangkan gaji 7 ribu. Pura-pura jadi suamiku, oke kan? orangnya tegas. Om, gimana? Gaji 7 ribu, kamu yakin? Oke, marah, kapan mulai kerja? Sekarang. Oke. Kerja aja. Ada apa sih, cuma nyetir doang? CEO kerja buat orang lain cuma 7 ribu sebulan. Pusing banget, kayak mau tumbuh otak. Ganteng banget, iya. Sudah makan kan, aku ambil ini. Mas bisa minta WeChat nggak? WeChat nggak bisa. Foto bareng boleh nggak? Gimana caranya? Ya gitu aja. Datang lagi ya? Oke. Dari sudut manapun dia ganteng. Mau makan apa? Wah, kakak ganteng banget. Adek kakak kasih semangkuk pangsit. Banyak baca, banyak tidur, cepat pulang. Selamat tinggal kakak. Dadah. Dalamnya sudah beres. Adek lucu yang ngobrol sebentar. Potong gaji nih. Oke, oke. Ayo, ayo. 1.300 Om. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku sejak kamu datang. Omzet toko naik 2 kali lipat. Kalau begitu apa aku dapat angpau? Mau angpau bisa saja. Ling Qianqian. Bantu aku lagi. Ling Qianqian. Ibu, tenang, 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 tenang. Siapa kamu? Dia suami saya. Apa katamu? Saya tidak berbohong kepada ibu. Yaoki Dong itu selingkuh. Selingkuhnya sampai ke Danau Sene. Ibu tidak ingin putri ibu menikah dengan pria brengsek kan? Apa yang sebenarnya terjadi? 500 yuan, Om, bantu saya memainkan peran ini dengan baik. Ibu. Yaoki Dong selingkuh. Ya jadi kalian berdua. Kapan kenal, sudah berapa lama bersama? Kamu memanggilnya suami. Saya dengan Yaoki Dong. Kemarin lusa putus saya dengannya. Kemarin baru bersama. Meskipun saya belum menikah dengannya, tapi besok kami akan pergi. Besok akan pergi, tenang ibu, saya pasti. Diam, biarkan dia yang bicara. Sudahlah, kebohongan ini tidak bisa ditutupi lagi. Benar, Tante. Tapi kami sudah kenal sejak lama. Sebenarnya saya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Qianqian, tapi tahu dia punya pacar, jadi tidak berani mendekat. Awalnya datang untuk memberikan ucapan selamat, tidak sengaja mendengar kabarnya dia selingkuh, ini yang memberi saya kesempatan. Tante percayalah.
Saya pasti akan melindunginya seumur hidup. Ini pertama kalinya tidak. Kedua kalinya ada yang bilang akan melindungi saya. Saya tahu kata-kata kalian apakah tidak Tante saya bersumpah. Saya pasti tidak akan menipu ibu. Baik, saya percaya kalian. Besok pagi kalian langsung pergi untuk menikah. Ya, Ayo dekat-dekat. Baik, ayo kalian berdua. Jangan terlalu kaku, lihat ke kamera saya. Baik, senyum manis yang memikat. Ayo 321 mulai. saya ini sudah menikah. Akhirnya bisa menyelesaikan masalah Putri. Ibu, apa yang ibu katakan? Kalian berdua pasti tipe orang yang ceroboh. Barang penting seperti ini sementara. Saya yang simpan, kalian cepat cari waktu. Pergi ambil foto pernikahan. Mama, Gaji 7.000 langsung jadi menantu masuk. itu benar-benar kecelakaan, Om. Mamaku itu orangnya selalu cepat-cepat. Cepat sekali memang. Begini saja aku naikkan gajimu. 8.000 sebulan gimana? Sebulan kemudian kita bisa cari alasan buat bertengkar terus cerai. Di keluarga kami hanya ada yang meninggal. Tidak ada cerai atau... Kamu mau aku belikan asuransi mahal? Aku takut mati. Jangan berniat jahat malam ini. Aku pulang bikin lebih banyak pangsit. Besok jual 2 kali lipat. Kamu belum pergi? Presdir beneran mau nikah sama pedagang kaki lima? Kamu panggil dia apa? Bukan Presdir. Kalau nyonyakin ini. Dia cuma mengincar uangmu. Om, aku lupa minta kontakmu. Siapa dia? Siapa aku? Aku adalah bos grup perusahaan Kin Boskin. Boskin. Boskin ini cuma hal kecil. Kamu sendiri datang mengantarku, aku tidak tahan. Kalian berdua sama-sama margakin kebetulan sekali. Ya iyalah. Kenapa? Karena Boskin waktu itu tasnya hilang. Aku yang menemukan tas Boskin. Benar, aku mencari lama sekali. Baru ketemu Xiaoqin, aku susah payah menemukanmu. Kamu kerja di perusahaanku saja. Boskin, aku masih harus bantu istriku ngurus toko pangsit. Apa toko pangsit? Boskin sudah secara pribadi mengundangmu kerja di perusahaan. Boskin, kalau Om kerja di perusahaanmu, berapa gajinya sebulan? Gaji 20.000. Benefit 16 gaji. Jam 9 pagi sampai 5 sore, libur Sabtu Minggu. 20.000. Kalau bonus akhir tahun? Bonus akhir tahun minimal gaji ganda. Kalau kerja bagus, aku ingat tahun lalu, ada ketua kelompok yang dapat 200.000. Boskin. Boskin bos besar memang royal. Besok pamanku akan mulai kerja. Tapi apa? Tapi Boskin sendiri yang mengundangmu. Kerja yang baik ya, dengar nggak? Oke, aku antar Boskin dulu. Xiaoqin, nggak usah diantar. Hari ini kan hari pernikahan kalian berdua. Aku nggak mau ganggu. Xiaoqin, ingat ya datang melapor. Bagus sekali pamanku. Ini kan jabat tangan bos besar. Paling nggak 2 hari nggak boleh cuci. Istri bos besar ini lucu juga. Next time datang lagi ya. Hari ini bisnis bagus, kalau aku pergi kamu bisa handle nggak? Duduk. Pamanku, kamu pikir-pikir kamu kerja di sini untuk cari uang buat aku, tapi kita sudah satu keluarga. Kamu kerja di Boskin, yang dicari itu uang Boskin. Kamu setuju nggak? Kamu bilang semuanya benar. Aku pulang dulu, kamu lanjutin ya. Lin Kian, kamu lupa sesuatu nggak? Kita sudah menikah, aku ini menantu yang datang ke rumahmu. Nggak ikut kamu pulang gimana, kamu jelasin ke ibumu. Kita berdua sudah punya surat nikah, tapi kamu belum membangun perasaan. Tampan juga nggak boleh salah. Kamu yakin aku nggak ikut kamu pulang? Yakin sebelum aku dan kamu
Membangun perasaan kita berdua nggak bisa tinggal bersama. Yakin banget? Ya tentu saja. Aku Lin Qianqian, aku nggak akan macam-macam sama kamu. Tenang saja pamanku kalau aku menyesal. Aku jadi anjing. Ayo pergi. Mama buka pintu biarkan aku masuk. Mama buka pintu biarkan aku masuk. Kamu sudah menikah, ngapain pulang? Aku susah payah mengeluarkan kamu. Udah jangan ketok-ketok lagi. Gak mungkin aku mau tidur. Aku anak kandungmu loh. Anak perempuan selama lebih dari 20 tahun kamu langsung diusir dari rumah. Kamu tidak takut aku diculik alien ya? Jangan menakut-nakuti diri sendiri, tidak ada apa-apa. Cantik. Jangan lari cantik. Jangan lari. Jangan mendekat, aku bisa tai chi. Tai Chi, aku juga bisa, ayo kita bersama-sama. Kamu pemabuk. Wanita brengsek melempar aku. Berhenti. Aku paling benci orang seperti kamu. Kamu memukul aku. Om. Keren banget. Aku hitung 3, 2, 1. Apa 3, 2, 1? Om, kenapa kamu di sini? Ini sudah larut malam, aku khawatir kamu pulang sendirian berbahaya, jadi aku mengikutimu. Aku melihat kamu diusir oleh ibumu. Terharu Om peluk. Kamu mau apa? Aku diusir oleh ibuku, minta ditampung. Kamu lupa apa yang kamu katakan? Sebelum kita membangun hubungan, kita tidak bisa tinggal bersama. Sangat yakin. Kalau aku menyesal, aku jadi anjing. Guk. Pria sejati bisa fleksibel, tidak mempermasalahkan hal kecil. Wah, Om, ini rumahmu ya? Ini rumah terkecil yang aku punya, apakah terlalu kecil? Kalau kamu merasa kecil. Berapa sewa per bulan? Wah, langsung ke metro dan di pusat kota. Rumah ini sebulan tidak kurang dari 10.000. Mungkin tidak bisa disewa. Tidak semahal itu, ini rumah Boskin. Lagi pula menganggur juga, jadi disewakan ke aku. Sekitar sebulan. $3,000 bisa menyewa rumah sebaik ini. Wah, Boskin, kamu benar-benar orang baik. Ya, dia orang baik. Di mana kamar mandi mereka? Aku mau mandi. Kamu pakai kamar mandi utama aku. Kamu tenang, Bulin. Aku sudah selesaikan pastikan Qianqian. Malam ini tidak bisa masuk rumah. Tapi Qianqian suka pria yang dewasa. Kalau ada kacamata lebih bagus. Qianqian suka tipe yang kelihatan baik tapi sebenarnya tidak. Lihat apa? Ah, Boskin bilang bulan depan ada kompetisi fashion. Suruh cari karya bagus, aku lagi lihat karya. Kupikir kacamata ini penemuan baru. Baca buku malah terbalik. Ini sih tentang fashion. Bisa juga. Ayo aku bantu keringin rambutmu. Desainer ini juga kurang bagus. Dia mau berani tapi warna dan susunannya kurang bagus. Kamu juga ngerti desain fashion. Bercanda, aku lulusan jurusan ini. Bagus kan, bahkan lompat tingkat. Cuma kemudian tidak lanjut. Kenapa tidak lanjut? Waktu mau ambil S2, ibuku sakit. Buat lanjut kuliah tidak ada uang.
Jangan kasihan sama aku ya Om. Sekarang kan baik-baik saja. Pakai kacamata masih lumayan tampan. Kedepannya tidak usah sendirian, aku yang urus kamu. Kalau begini terus, benar-benar bisa tergoda sama kecantikan. Om pulang sama aku. Kian-kian kamu pulang saja. Aku bilang aku yang urus kamu. Bukan urus kayak gini. Xiao Qin Qin sini. Tidak boleh Om pulang sama aku. Siapa ada tolong buang cewek ini. Keluar. Om pulang sama aku Om. Untung ini cuma mimpi kalau Om sampai. Seperti itu. Hari pertama kerja harus tunjukkan yang terbaik. Dengar tidak, Boskin begitu baik hati. Jangan sampai mengecewakan. Ngerti. Kamu beda sama biasanya. Beda gimana? Agak cantik. Manis mulut cepat pergi kerja cepat. Kalau di kantor ketemu aku, Om pasti kaget cuma tidak tahu. Bisakah wawancara berhasil? Boskin, hari ini, raksasa asing Mayersi datang untuk menegosiasi. Tidak puas dengan desain kami, ada risiko pemutusan kontrak. Aku tahu. Wow. Layak menjadi bos besar. Cukup. Orang itu terlihat seperti paman. Kian-kian, apa yang kau lihat? Oh, sepertinya salah baca. Kian-kian tancap gas. Terburu-buru. Tuan Mayersi, tolong pikirkan lagi. Grup Qin kami selalu ditargetkan untuk semua kelas utama. Target pelanggan tidak akan kecewa dengan perpanjangan kontrak kami. Aku akan memikirkannya lagi Tuan Qin. Mayersi bilang dia akan berpikir lagi. Wow, banyak orang. Apakah saudara perempuan memiliki lipstik? Kebetulan hari ini membawa yang baru. Terima kasih. Apakah kalian di sini untuk kontes kecantikan? Saya akan berbicara dengan Anda, Wakil Asisten Presiden. Boskin dan hobi ini paman tidak akan. Dia tidak akan. Terima kasih. Tidak perlu ini. Benar-benar ayolah. Aku berhasil mewawancarai saudara perempuan. Aku akan pergi. Ling Kian-kian. Untuk. Halo, saya Ling Kian-kian, selama 3 tahun di industri pakaian. Cukup. Universitas Umum Urban. Nilai biasa bagaimana Anda? Maaf ini. Semua adalah mahasiswa pasca sarjana atau lebih tinggi. Apa yang Anda lakukan untuk bersaing dengan orang lain? Grup Qin selalu menghargai kemampuan. Ini adalah kemampuan yang baik, tetapi pendidikan juga merupakan batu loncatan. Ling Kian-kian, Anda tidak melihat desain Anda. Apa yang membawa sampah Anda? Keluar. Halo, namaku Liu Kalij. Kalender bisnis hanya 1 tahun. Pengalaman relatif dangkal dan harapan. Sikap masih sangat tulus. Lebih dari beberapa orang yang tidak tahu. Jauh lebih baik.
Kamu bilang siapa yang tidak tahu diri? Kalau bayar ya sah-sah saja. Kamu ngomong apa sih? Cepat keluar dari sini. Sah-sah saja terima uang. Ada uang bisa masuk perusahaan. Cenyao cara-cara kamu. Sama saja dengan merayu Yeokidong itu. Kamu berani melawan aku. Untung kamu tahu diri. Tutup pintunya. Kamu mau apa? Minta maaf sama aku. Kalau kamu berlutut minta maaf, mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Kamu lepasin aku. Kian wawancara di mana ya? Kenapa belum keluar juga? Cepat-cepat, katanya ada yang berantem di wawancara seru nih. Katanya Cenyao dipukul. Ayo. Cenyao bahaya. Jangan-jangan itu Cenyao ya Kian. Cepet-cepet Kian berantem sama pewawancara. Boss Chin Mr. Myers sudah diantar turun. Tunggu Kian datang wawancara di perusahaan. Aku nggak tahu. Cepat atur semua orang yang tahu identitas kita. Hei, semua segera laksanakan protokol darurat tingkat 1 ulangi. Ini bukan latihan, ini protokol darurat tingkat 1. Permisi Kian. Kian buka pintunya. Kian lepasin aku. Ling Kian kamu gila Aku salah. Yang di dalam cepat keluar. Tolong aku. Maaf ya semua, tunggu sebentar lagi. Maaf ya semua, ganggu semuanya. Kian. Tunggu, aku mau cari Boskin. Boskin itu. Kalau aku tidak salah tebak, kamu pasti nggak mau. Suasana korupsi itu bikin perusahaan jadi kacau ya. Ya. Lihat. Di situ pasti ada banyak uang ya. Terima kasih Miss Lin, aku pasti akan menghukumnya. Boskin ini nggak ada hubungannya sama dia. Jangan karena aku. Marahin om kita ya. Xiao Qin sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Tenang saja. Rambutmu. Baru ditekstur modis kan? Tapi sayang sekali desainku. Aku kira Kin Group berbeda dengan perusahaan lain. Cenyao menerima suap, kamu belum tentu tersingkir. Santai saja, lagi pula aku masih harus jual pangsit. Tidak akan mati kelaparan. Jangan marah, ayo aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Kamu gila. Mobil Boskin kalau sampai tergores, 3 tahun kerja sia-sia. Aku ini. Untungnya aku bawa mobil. Kamu punya mobil ya? Tentu saja. Ini mobil yang kubeli tunai. Meski agak sakit hati tapi kan mobil kebutuhan pokok. Oke, naik mobilmu. Kamu ngapain? Naik mobil. Di sana. Ini mobil yang bikin kamu sakit hati karena beli tunai. Tentu saja ini mobil yang kubeli seharga 2.800. Naik mobil. Untung kamu bawa aku kemana? Nanti kamu tahu. Wah, senangnya. Bukankah ini taman hiburan baru yang katanya dibeli oleh orang kaya raya? Aku yang beli. Jangan ngibul, ayo. Aku tunjukkan sesuatu. Aku tidak mau pakai tidak. Kamu pakai atau tidak? Aku laki-laki, aku tidak mau pakai. Pakai atau tidak? Ayo. Aku harus melindungimu. Paman sama sekali tidak takut ya. Kamu takut tidak? Aku tidak takut. Paman, kamu baik-baik saja. Jangan biarkan siapapun tahu. Haha, paman lihat. Diatur begitu longgar, tidak sakit hati ya? Om tolong ambilkan sekali dong.
Aku nggak mau main ini terlalu kekanak-kanakan. Katanya sih pertama kali main pasti berhasil. Lagian Om kan jago. Pasti lebih jago lagi nangkep boneka. Oke, aku tunjukin keahlianku. Lagi. Tinggal 2 lagi. Sudahlah Om, terlalu membosankan, nggak main lagi. Jangan pergi, masa nggak bisa menang melawan ini. Kamu kenapa Om? Kamu kesurupan ya? Masa sih ini cuma permainan anak kecil? Karena kamu mau, aku harus bisa dapatkan untukmu. Nggak apa-apa Om, omku kan jago. 500.000 dan dapat 1 boneka. Aku ajak kamu ke suatu tempat, ayo. Utian, ganti semua mesin boneka di taman bermain kita. Ganti semua. Apa? Bos Kin ganti dengan apa? Ganti dengan yang bisa ditangkap. Dulu waktu kecil, di sini bisa lihat banyak bintang. Tapi sekarang sudah nggak ada. Kamu mau lihat bintang? Aku mau lihat bintang di langit, bukan bintang di dasar laut. Besok pagi aku beliin kamu asuransi yang besar. Om, kamu baik banget ya. Harusnya aku lebih baik sama kamu dong. Hari ini terima kasih ya, hatiku jadi lebih tenang. Malu-malu. Adik kecil, kenapa kamu sendirian di sini? Orang tuamu mana? Aku nggak bisa menemukan ayahku. Hei adik kecil, aku ajak kamu cari ayahmu ya. Kita ke kantor polisi, tunggu ayahmu di sana, oke? Nggak mau, ayah bilang di luar banyak penipu. Kakak, meskipun kamu cantik, tapi wanita cantik itu penuh duri. Aku penipu. Hei Boskin, ada apa? Tidak baik, Putri Mayersi hilang, aku lagi nyariin dia sama dia kemana-mana. Kirim foto dia ke aku. Kian, aku ada urusan, harus balik ke kantor dulu. Oke, kamu pergi saja, aku temanin dia cari ayahnya. Kalau begitu kamu jaga dia baik-baik. Maina ada di Taman Huaihai Road, cepat ke sana. Bos Kin tahu di mana Maina. Maina. Ayah, Bukan, kamu ngapain lepasin aku? Apa yang terjadi, lepaskan aku, Ya ampun, ini kan istri direktur utama. Jangan-jangan direktur utama ada di sekitar sini, bos. Di dalamnya hanya ada satu gambar desain dan lipstik. Mr. Mayersi ini kesalahpahaman. ayah kamu salah paham tadi, kakak. Sedang menemaniku menunggumu. Lepaskan dia. Maaf Miss Lin, aku minta maaf atas kecerobohanku. Kepadamu. Mr. Mayersi. Bukannya kamu pergi ke kantor? Aku sudah selesai bekerja dan kembali. Mr. Mayersi, karena kamu sudah menemukan putrimu, kami akan pergi dulu. Miss Lin, tunggu sebentar, ada satu hal lagi. Desain pakaianmu. Dan warnanya sangat bagus. Aku bersedia menawarkan gaji jutaan untuk mempekerjakanmu. Berapa jutaan? Mr. Mayersi, sebenarnya kami sudah merekrut Miss Lin, dia datang ke grup perusahaan Kin hari ini untuk wawancara. Baiklah. Ayah kerja sama. Kalian punya pepatah kuno, seorang pria sejati tidak merebut apa yang disukai orang lain. Aku masih akan tinggal di sini selama 3 hari lusa. Biarkan Miss Lin membawa kontrak untuk menemui saya. Lagi pula aku juga tidak berhasil diterima kerja, aku memilih jutaan saja. Miss Lin gaji tahinan jutaan. Kami grup perusahaan Kin memberikannya kepadamu. Tidak bagus, terlalu dewasa. Terlalu terbuka, ganti. Paman, bagaimana dengan setelan ini? Tidak bagus. Setelan ini boleh. Jangan-jangan terlalu kekanak-kanakan. Kamu berpura-pura dewasa di hadapanku. Aduh paman, benar-benar keberuntunganku. Gaji tahunan jutaan, mulai sekarang tidak perlu jual bakso lagi. Kamu mau berterima kasih padaku. Kalau begitu kamu putar kepalamu dan tutup matamu. Apa ini? Paman, aku berangkat kerja dulu.
Mari perkenalkan kepada semua orang. Ling Qianqian, Kepala Departemen Desain selanjutnya. Kamu duduk di sebelah Zhou Zhou. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa sampai di sini. Memang ada bakatnya. Terima kasih Supervisor Lan. Langsung jadi ketua tim. Jangan-jangan ada koneksi ya? Ada yang pamannya di perusahaan belum tentu sekuat koneksi Qianqian. Lebih kuat ya kamu ketua Lin. Selanjutnya mohon bantuannya. Bos Qin sudah mengatur semuanya. Ya Qian lumayan aktif. Suruh Lanyue bimbing dia baik-baik. Oke. Lawu kamu tahu di sini. Gak pernah ada perlakuan khusus kemampuan nomor 1. Iya tapi ini. Kan perintah Bos Qin juga ya pokoknya, kamu lebih perhatian aja. Bisa nggak? Bos Qin. Ling Qianqian sama Bos Qin apa hubungannya jangan-jangan? Ling Qianqian itu keponakan Bos Qin. Gak mungkin ya Ling Qianqian biasa aja. Udah deh jangan nebak-nebak. Lagi in kontrak Mayorsi itu dia yang dapetin bagaimanapun juga. Dia pahlawan besar di grup Qin. Kamu sibuk banget. Qianqian kamu keren banget langsung jadi ketua tim. Gak tahu ya sebelumnya banyak orang di departemen. Ngira bisa naik jadi ketua tim. Persaingan ketat banget aku baru aja datang. Hampir aja dibunuh. Ah, kamu lebay banget, aku cuma menunjukkan hal yang aku suka aja. Iya. Qianqian kita yang paling keren. Ling Qianqian akhirnya ketemu juga. Cari nenek tua ini ada apa? Bernie mukul aku. Gila kamu. Ah, tadi aku mukul anjing kudisan. Kulitnya tebal banget, tanganku sakit. Sayang lihat dia. Ling Qianqian aku nasihatin kamu. Rendah hati aja kamu bikin yao-yao. Dipecat dari grup Qin kamu harus bayar harganya kan? Itu salahnya sendiri, lepasin aku. Qianqian. Zhou cari om cepat. Zhou, aku peringatin kamu. Jangan ikut campur. Kalau enggak, Jangan salahin kami nggak ada ampun. Halo Pak Qin, Qianqian dibawa ya Oki dong. Ini aku yang urus kasih tahu model mobilnya. Boss Qin, Wutian kamu perintahkan untuk mengundang semua orang di seluruh kota Hai yang berhubungan dengan Yaoki Dong Chenyao. pertama kalinya melihat Presdir begitu marah. sepertinya ada yang bakal sial besar nih. Hai sudah bangun ya? Apa yang mau kamu lakukan, Chenyao? Tak disangka setelah berdandan seadanya. Ternyata lumayan cantik juga. Tapi entahlah malam ini mungkin bakal dapat perhatian dari bos besar mana. Menculik itu melanggar hukum. Sayang, apakah kamu tahu berapa banyak cara yang aku gunakan untuk masuk ke grup Qin? Kalau bukan karena kamu, aku tak akan dipecat. Sekarang tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakanku. Kamu yang menghancurkanku. Bukan, kamu benar-benar lucu. Yang menyuap itu kamu, uangnya masuk ke kantongmu, bukan ke kantongku. Diam. Tinggal 1 jam lagi lelang akan dimulai. Aku tidak bisa merusak wajah yang begitu memesona ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Malam ini kamu adalah barang lelang pamungkas milikku. Ling Qianqian, harga awalmu malam ini adalah 10 juta. Tebak. Berapa harga kamu akan terjual malam ini? Belum sempat bicara. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa kok itu. Iya Yaoki Dong bilang suruh kami antar sebentar lalu. Kami tinggalkan dia dan ganti mobil dengan plat nomor palsu. Aku bersaksi semua yang dia katakan benar, Tuan Qin. Kalau kami tahu Ling Qianqian adalah wanita, and bagaimana mungkin kami Bernie? Tak ada yang ngaku ya. Patahkan satu persatu jarinya. Aku ingat. Mereka sepertinya menyebut sesuatu tentang lelang. Tapi aku tidak tahu persisnya apa. Bos Qin dalam 2 tahun terakhir, memang ada lelang bawah tanah di kota Hai. Yang datang semua orang kaya atau berkuasa dan lokasinya selalu berbeda setiap kali.
Aku kasih kamu 10 menit. Barang lelang terakhir malam ini akan jatuh ke tangan siapa ya? Wanita ini gila, udah mati aja. Saya bayar tiket 5 juta. Ternyata yang dilihat manusia. Ini harus ada penjelasan dong. Kasih penjelasan. Harus kasih penjelasan. Kalian datang buat bikin onar ya? Aku sama sekali bukan datang buat bikin onar. Salah paham, semua salah paham. Benar, semua salah paham. Lelangku. Tidak boleh ada barang lelang yang hilang. Tuan Yao cari cara dong. Lagian aku juga belum terima uang kalian kali ini, udah aja. Potong tangan, jangan-jangan. Kami benar-benar bukan datang buat bikin onar. Aku ini orang keluarga Yao. Kalian tidak berani melawanku. Ini kan kompensasi terbaik. Walaupun tidak sebanding dengan yang mari ITU, tapi masih lumayanlah. Tidak, aku bukan barang lelang. Pilih sendiri, mau pacarmu atau mau tanganmu. Potong tangan, potong tangan. Aku tawar 1 juta beli cewek itu, aku tawar 2 juta. Yao Yao, kamu cinta aku kan Yao Yao? Tidak. Jangan. Yao Yao, aku tidak bisa kehilangan tanganku Yao Yao. Kamu orang yang pintar. Yao Kingdong, kamu si imut, kamu harusnya 3. Semua tolong tenang. Kami akan segera membawanya ke hadapan kalian. Jangan bergerak. Hanya dengan kalian mau tangkap orangku. Tidak tahu apakah bos kami Kin punya kemampuan untuk mengantar kalian. Makan nasi gratis di dalam. Tuan Kin, kok kamu? Paman benar-benar sayang aku sampai memanggil bos Kin untuk selamatkan aku. Istriku mana? Kenapa aku berani melawan istrimu? Pasti ada salah paham. Bos Kin itu. Wu Tian, aku mau mereka mati mengenaskan. Semua daftar peserta lelang ada di tanganku. Kalian tunggu saja masuk penjara. Wu Tian yakin keluarga Qin mau melawan. Banyak orang seperti ini kekuatan bos Qin. Itu yang paling perlu kamu khawatirkan. Rasanya ini. Qin. Cepat bawa ke rumah sakit. Pulang. Omong-omong, paman tidak mengantarku ke rumah sakit, malah pulang ke rumah. Jangan-jangan dia punya hobi aneh ya? Kian, maaf aku terlambat datang. Tapi tenang saja, mulai sekarang. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Tuan Qin pulang ke rumah yang mana? Sudahlah, tidak usah pulang. Langsung saja ke krematorium. Tuan Qin, maksud Anda? Katanya kalau makan abu kekasih. Aku dan dia tidak akan terpisah di kehidupan berikutnya. Paman, menurutku, aku masih bisa diselamatkan. Tuan Qin, ayo, cepat ke rumah sakit terdekat. Tidak perlu, luka Kian terlalu parah. Pergi juga hanya buang-buang waktu. Ayo pergi. Paman, aku benar-benar merasa masih bisa. Tidak bisa diselamatkan lagi Kian, jangan bicara lagi, aku mengerti. Baiklah, kamu tidur saja dulu dengan tenang. Ke krematorium. Paman, lihat, aku benar-benar tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak sakit. Jangan takut, ini hanya efek sekarat, dia tidak berniat jahat. Kian, kamu tidur saja, sebentar lagi tidak akan sakit lagi. Bukan aku. Ayo ke krematorium. Aduh, aku bohong, tadi aku hampir mati. Lalu aku... pasti tidak bisa kabur. Aku harus menemukan cara sebelum paman datang menyelamatkanku. Hei lelang, sudah mulai bos memanggilmu. Bekerja baik, aku datang.
Ini palsu. Masih manis sekarang kamu percayakan. Ayo ke krematorium. Paman sekarang kamu percayakan. Tidak percaya. Sekarang bagaimana? Masih tidak percaya. Paman tidak tahu malu. Masih cukup suka. Di kota ini, terjadi transaksi bawah tanah besar-besaran. Semua pelaku sudah ditangkap. Jika benar Bos Qin. Semua pihak baik di dunia, keuangan maupun hitam putih. Siniwa mendesak, Anda untuk membebaskan orang kalau tidak menyerahkan. Ancaman kecil seperti ini tidak bisa menakut-nakutiku. Grup Qin juga sia-sia berkembang. Ambil 2 ini. Siapa yang berani macam-macam kamu pakai ini untuk menyelesaikannya? Bos Qin, saya benar-benar tidak menyangka Anda bisa. Apa yang terjadi? Apa yang saya lihat? Xiao Qin. Baru-baru ini, kamu melakukan dengan sangat baik. Saya memutuskan untuk memberikan hadiah kepadamu. Membiarkanmu duduk di posisi saya. Ayo. Asalkan kamu setuju dengan saya. 2 juta itu akan menjadi milikmu. Bos Qin, Anda membuat saya sangat sulit. Baiklah. Pasti mata saya kering. Bos Qin, Kian, kenapa kamu datang? untung tadi memang halusinasi. Ini saya yang buat sendiri makan siang sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih sudah merawat paman saya. Baik, saya akan mencicipinya. Masakan istri Xiao Qin. Silakan lihat apakah sesuai dengan selera Anda. Baik. Bos Qin, tangan Anda kenapa? Ya Bos Qin. Penyakit Parkinson ini bukan hal sepele. Kalau kena lebih baik segera periksa. Benar. Saya ini Parkinson agak kambuh. Itu Kian. Bagaimana kalau kamu pulang dulu hari ini? Ya Kian. Baik, saya akan pulang dulu. Baik. Bos Qin. Anda sibuk dulu. Baik. Bos Qin duduk. Saya lihat kamu belakangan ini selalu memanggil Xiao Qin dengan lancar. Bagaimana saya berani? Anda yang bermain dengan baik, saya bisa tampil dengan baik. Anda bilang ya, sekarang saya akan segera sibuk. Kamu ambil laporan kuartal dan laporkan. Ya. Kuartal ini, kondisi keuntungan grup kita dibandingkan kuartal lalu meningkat 13%. Bos Qin, laporan kuartal selesai. Cukup kamu ambil kotak makan dan kembalikan padanya. Bilang yang baik-baik ya. Ya. Kian sangat bagus, terima kasih. Terima kasih pujian Bos Qin. Paman saya juga menyiapkan 1 untuknya. Hahaha Bos Qin. Kamu juga ada hari ini, oh. Xiao Qin 2 hari ini untuk urusanmu. Susah payah kamu menghiburnya. Juga seharusnya oke. Kalau begitu saja. Paman saya menyiapkan kejutan untukmu. Apa itu? Saya menyiapkan yang lebih mewah daripada Bos Qin dan telur cinta. Bagaimana, kamu tidak mau makan? Pasti enak. Kamu makan banyak-banyak, habiskan semuanya.
Paman, saya bisa bertanya sesuatu. Tanya. Kamu bilang Bos Qin apa dia punya kecenderungan homoseksual? Kamu bicara apa sih? Meskipun saya tahu kamu baik untuk saya, Bos Qin juga tidak buruk. Orangnya agak tua, suka makan rumput muda, tidak merugikan orang lain, transaksi antara kamu dan dia. Apa itu? Saya bersumpah tidak akan meremehkan. Bos Qin orangnya jujur, dia tegas. Mikirin apa? Oh, begitu. Tentu saja benar. Meskipun saya pernah berhayal, suami saya dirawat orang lain, kemudian dia merawat saya. Tapi saya masih agak tidak rela. Jangan sampai kamu melakukan hal yang mengecewakan saya. Drama bodoh terlalu banyak kamu tonton. Tidak. Kurangi nontonnya. Ternyata Qin Mo dan Ling Qianqian adalah pasangan. Pantas saja sangat melindunginya. Wanyi. Lau Qin sangat bahagia. Kamu benar-benar tidak menyesal. Wanyi Lau Qin sangat bahagia. Kamu benar-benar tidak menyesal. Qin Mo, benarkah kamu tega meninggalkanku? Kamu pencuri kecil berani mencuri di kamar nenek ini, ayo mencuri. Qianqian. Paman, kenapa kamu di sini? Perutku sakit, cari obat. Aduh. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku yang ambilkan saja. Ayo. Dalam waktunya minum obat. Kamu ini sakit perut atau sakit lambung? Kekenyangan. Ah, tidak apa-apa, sebentar lagi sembuh. Kamu ngapain? ini namanya gangguan pencernaan. Kamu bisa baca denyut nadi juga. Bercanda. Keluargaku ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Kakekku itu dokter Tiongkok. Kalau begitu kamu tusuk aku sekali saja langsung sembuh. Aku tidak bisa. Ilmu kedokteranku belum cukup, kalau sampai kamu mati gimana? Tapi, seperti gangguan pencernaan ini masih bisa aku tangani. Tunggu, ini mungkin agak sakit. Ini tidak sakit. Ibu, paman mau mati, cepat tolong. Apa? Bagaimana rasanya? Jauh lebih nyaman. Ini cuma masalah kecil. Cuma keluar darah sedikit. Malam-malam begini. Sampai-sampai aku kira kamu seperti melakukan kejahatan. Lari ke sini untuk menanggung dosamu. Paman, kecelakaan. Murni kecelakaan. Ibu, hari ini kamu terlalu lelah. Bagaimana kalau istirahat di sini saja? Boleh juga. Hari ini aku akan menyesuaikan saja. Kamar tamu kalian di mana? Ibu tidak tahu kami pisah ranjang. Kamu ngapain bikin kaget? Ini kamarku dengan Qin Mo. Oh, ibu, kamar tamu di sana, silakan duduk dulu. Aku segera membereskannya.
Mam sudah selesai, istirahatlah lebih awal. Ya. Kamu ngapain ikut masuk tidur sana? Ayo pergi. Om lagi mandi. Mikirin apa? Bukan kok kamu naik ke tempat tidurku. Aku punya izin kok. Ada apa? Ya aku akan mengalah. Tidur di lantai. Kamu maksudnya apa, kamu takut sama aku? Bukan. Aku takut nggak bisa nahan diri. Ya sudah. Mam. Sakit. Gimana implannya rusak? Kamu aja yang palsu nggak mau main sama kamu. Aku terlambat kerja. Tunggu. Baru ke kantor aja udah lesu orang lain. Pasti mikir kamu dieksploitasi. Kamu pergi aja gitu. Lihat kamu juga lesu, ingat jangan lupa senyum. Kamu bisa nyetir nggak sih? Ini lampu merah. Kamu ngebut lampu merah, tahu nggak apa-apa, nggak terlukakan. Aku nggak apa-apa, terima kasih Nona. Ternyata orang dari perusahaan Mur. Kamu ngapain sih turun minta maaf? Aku juga bilang monyet liar dari mana. Di sini lompat-lompat. Bukan monyet, ngomong siapa? Tante, kamu juga lihat kan? Ini monyet yang nyetir, lain kali kamu keluar. Hati-hati ya. Kamu bilang siapa monyet? Kamu yang mulai kan sama. Kamu tadi ngebut lampu merah, tahu nggak? Perlu aku telepon polisi nggak ya? Sudahlah, buruan ke grup Kin dulu. Hari ini aku ada urusan lain kali. Jangan sampai ketemu kalian lagi. Tante, lain kali hati-hati ya. Jangan sampai ketemu orang gila kayak gini lagi. Terima kasih, aku akan hati-hati. Aku harus kerja, aku terlambat, aku duluan ya. Kamu siapa namanya, Nona? Lin Kian Bai. Nona yang baik. Nyonya, Anda baru saja kembali ke negara ini, harap selalu membawa pengawal. Saya baik-baik saja, kamu periksa saja. CCTV di jalan ini cari seseorang yang tadi hampir menabrak saya. Ya. Selain itu, perusahaan saya di luar negeri sedang kekurangan orang. Kamu pergi ke perusahaan Mur untuk memeriksa. Cari seorang gadis bernama Lin Kian. Ya. Saya ingin bekerja sama dengannya. Tidak mungkin kebetulan seperti ini kan? Kian, tadi saat saya datang, saya melihat seorang wanita cantik masuk ke kantor Supervisor Lan. Wanita cantik, ada orang baru. Katanya itu mantan kekasih Bos Kin. Bos Kin punya kekasih. Ayo perkenalkan pada semua orang. Ini adalah ketua baru Departemen Desain kami, Sunyanyi. Dia? Kenapa dia? Kamu kenal? Dia tadi pagi hampir menabrak orang dan sikapnya sangat buruk. Supervisor, bukankah kita sudah punya ketua? Ini ada ketua lagi, saya baru saja ingin membicarakan masalah ini. Mulai sekarang Departemen Desain kita dibagi menjadi 2 kelompok. Kian adalah ketua kelompok 1, Wanyi adalah ketua kelompok 2. Kian, kamu ada masalah? Tidak ada. Ternyata kamu ya ketemu kedua kalinya.
Itu mengenai masalah pembagian personel. Kalian berdiskusi sendiri saja sebelum pulang hari ini. Berikan daftar akhir pada saya, oke? Baru datang hari ini tidak tahu apa yang disukai semua orang. Saya bawa sedikit hadiah kecil untuk semua orang. Ini untukmu lipstik warna favorit saya. Biasanya tidak berani beli yang semahal ini. Saya juga suka. Wah, Cartier. Yang termurah juga beberapa ribu. Asal kalian suka terlalu mahal. Saya lebih baik tidak usah. Cari muka. Wanita ini sangat berbahaya. Supervisor, ini daftar pembagian baru kami. Bagaimana pembagiannya, Supervisor? Kami semua sukarela. Ingin mengikuti orang yang lebih berkemampuan. Tidak apa-apa, saya hanya butuh bakat terbaik. Zhou Zhou dan Liang Qiu saja sudah cukup. Oke, sekarang gimana? Aku punya proyek, butuh kalian untuk menyelesaikannya. Siapa yang berhasil bonusnya 300.000. Ini adalah data klien. Kalian bisa lihat dengan seksama. Detail kerjasamanya kalian yang tentukan sendiri. Oh ya, partner kerjasama ini agak rewel. Dia orang Tionghoa, kalian harus memberikan rencana yang detail dan spesifik baru bisa ditentukan, oke? Oke Lanyue, tenang aja. Pemimpin langsung panggil nama atasan. Jangan-jangan mereka punya hubungan. Aku harus dekat-dekat sama pemimpin. Rapat selesai. Pemimpin Chen. Di kantor jangan sampai ketahuan kita kenal. Barusan maksudmu apa? Aku sudah tidak sabar lagi, Lanyue. Aku sudah masuk perusahaan ini 5 jam 23 menit. Cepat kasih tahu siapa pacar baru Kinmo. Jam 11 malam belum tidur juga. Budak korporat tidak pantas istirahat. Departemen desain kita harus menangani satu kasus. Tapi perencanaannya malah disuruh kita yang kerjakan. Setelah lihat data orang ini, aku bingung mulai dari mana. Pusing banget. Qianfang orang Tionghoa yang baru pulang ke negeri. Ini kan gampang diselesaikan. Om, ini gampang diselesaikan. Ya nggak semudah itu juga sih tapi. Sekarang gimana? Sudah hampir selesai. Tapi masih ada yang belum aku paham. Sekarang paham atau enggak? Udah. Hah, lawan aku. Ayo sini kasih. Sudah paham kan? Aku kasih tahu ya kalau mau analisis seseorang. Pertama-tama harus mulai dari kebiasaannya, benarkan. High-end fashion ada banyak jenis. Orang seusianya. Istri orang kaya kita harus mulai dari. Kamu kenal dekat sama Qianfang? Kenal. Lumayan dekat lah. Ibu pulang ke negeri juga nggak kasih tahu, ulahnya banyak banget. Aduh, kesel banget, siapa sih yang jahat nyuri si Xiao Bai? Skuter listrik dicuri. Gak apa-apa, nanti kita beli yang baru. 2.800 loh, aku beli cash. Sudah kita panggil orang untuk jemput kita. Tapi kamu juga sih. Boskin seorang bos besar. Malah mau mampir jemput kamu, yang paling seremnya. Kamu malah setuju. Mana ada supir yang nyuruh bos nyetir? Boskin, kamu terlalu jelas deh.
Oh Boskin. Anda naik dulu, aku ambil barang yang ketinggalan kemarin. Xiaoqin ya nyetir yang baik. Boskin hati-hati kepala. Kamu juga naik. Aku balik ke tempat kerja dulu, nanti makan bareng ya. Oke. Kinmo akhirnya ketemu kamu. Aduh, jangan mikirin itu lagi. Om pasti bukan orang seperti itu. Terus kenapa Chen Wanyi pelukin Om? Teman. Gimana sih Kian? Aku lihat kamu dari pagi geleng-geleng kepala terus. Gimana rencanamu? Sudah setengah tapi Om, aku mau direbut orang. Siapa yang berani? Duduk. Cepetan bilang siapa yang berani rebut pacar temenku. Aku bakal hancurin surganya. Tadi pagi, aku lihat mereka berdua bersama sedih. Gak nyangka? Om, kamu segitu disayang orang. Gimana dong? White Moonlight mantan pacar yang sempurna. White Moonlight maksudnya gimana? Series pendek yang lagi hit sekarang gitu semua. Meskipun istri sahnya hebat tapi begitu White Moonlight pulang ke negeri asal pasti istri sahnya mati. Gimana dong, cepetan bantu aku mikirin solusi. Kamu sama Om udah nikah lama. Pernah gak? Apa? Aduh, yang itu. Kita belum. Hubungan kita belum sampai ke situ. Ling Qianqian, kamu sebagai saudariku, kamu terlalu tidak berguna ya. Kalau dia dan Chen Wanyi benar-benar ada sesuatu, jangan bilang tunggu kamu membangun perasaan. Nanti orangnya bisa hilang. Ah, kamu bilang begitu. Ada benarnya juga. Boskin, aku juga benar-benar tidak tahu Lanyue membawa dewa besar ini. Dia merekrutnya kembali. Selama Chen Wanyi ada, keamanan Kian tidak bisa dijamin. Kinmo, kamu ada? Kinmo, aku bukan mau mengganggu hidupmu. Aku cuma mau datang melihatmu. Hal ini kamu juga jangan salahkan Lanyue. Apakah Lanyue terlalu santai? Lanyue pasti tidak tahu alasan sebenarnya Chen Wanyi pergi dulu. Aku akan bicara dengannya. Baik. Kinmo tidak suka disentuh orang luar. Dia pagi ini malah naik lift bersama Kinmo. Mungkinkah dia pacar baru Kinmo? Ketua, penampilanmu hari ini sangat cantik, terima kasih ya. Luoya, aku mau tanya. Ling Qianqian ini kapan datangnya? Menang hadiah apa, kemampuannya bagaimana? Ketua, dia mana bisa dibandingkan denganmu? Datangnya saja katanya ada hubungan khusus. Langsung turun dari langit jadi ketua. Orang kampungan berani naik di atas kepalaku. Lihat nanti kamu gimana. Sudah pulang. Ya. Ayo. Cepat duduk. Om, ini semua kamu yang masak. Hebat tidak? Hebat, keren, kelihatannya enak sekali. Rasanya enak banget. Seperti yang aku suka makan di situ. Aduh Om. Ini benar-benar enak. Ya. Kamu juga coba. Masakanku memang enak. Aku sangat suka ayam pedas mereka. Wanginya enak benar pilihannya. Aku kasih tahu karena ini menu andalan mereka. Hahaha. Om bikin kamu keluar uang ya?
Gak apa-apa makasih om. Itu gelas gua. Gak masalah, kamu aja udah punya gua, gelas kamu apaan? Oke. Ngomong-ngomong, Bilang aja. gua mau ngomong sesuatu sama kamu. Bilang aja. Baru-baru ini mama gua pulang. Terus dia pengen ketemu kamu. Mama kamu. Tentu aja kalau kamu belum siap gak masalah. Bilang aja sama dia terus kamu siapin diri baru kita pergi. Om gua. Kamu terlalu manjain gua, kalau kamu terus gini, gua bakal dimanja banget sama kamu. Kamu kan istri gua, masa gua gak manjain kamu? Kalau gak ketemu mama om pasti sedih. Gini aja pas banget. Sekarang gua lagi ada beberapa proyek. Abis gua selesain proyek ini, kita cari hadiah bareng. Terus kita ketemu mama kamu gimana? Oke, makan aja. Om beliin gua. Ling Qianqian. Sang penggoda pria. Kamu mati. Qianqian, bentar lagi meeting. Presentasi proposalnya mau dikumpulin, kamu yakin? Tentu aja. Apaan nih? Tunggu, barang bagus. Kamu buka nanti malam pas pulang. Misterius banget, oke deh. Ketua proposal kamu keren banget. Janji sama gua jangan bikin masalah buat Boskin. Sama reputasi perusahaan, nanti gua kasih tahu siapa pacar baru Boskin. Kalau mau ngadepin Ling Qianqian harus bikin dia dikeluarin dulu dari perusahaan, ribet banget. Qianqian, gimana progresnya? Gak usah repot-repot. Ya kayak panas-panasan aja. Kalian siapa yang mau presentasi proposal ini dulu? Gua aja, gua lebih pengalaman. Qianqian mungkin pertama kali melakukannya, biarkan dia bersiap sejenak. Manajer pemimpin tim saya sudah siap, dia bisa mulai duluan. Ya, pemimpin tim kami cantik dan baik hati. Mau memberi kalian waktu lebih untuk bersiap tapi tidak dihargai. Ya lagi pula urutan pertama atau kedua buat kalian. Sependi itu pentingnya kalau begitu. Biarkan mereka yang duluan saja. Baiklah, kalian duluan saja. Tema saya kali ini adalah gaya Tiongkok Qianqian rencananya. Kenapa sama denganmu? Yanfang orang Tionghoa, dia baru kembali ke Indonesia. Meski dia tidak pernah muncul, tapi pakaian yang dia pesan secara rutin, juga pakaian gaya Tiongkok yang dimodifikasi. Kami juga menemukan beberapa perusahaan pakaian datang, tapi ditolak karena mereka tidak bisa menghargai karya gaya Tiongkok. Manajer ini jelas rencana Qianqian, kenapa berubah jadi rencana Chenuanyi? Manajer templat ini sama persis dengan milikku. Masalah ini harus diselidiki dengan baik. Baik, kamu Ling Qianqian, kamu ternyata mencuri. Kreativitas pemimpin tim kami malah balik tuduh. Ketika pemimpin tim membuat rencana, kami semua memberikan masukan. Pemimpin Lin, kamu ini keterlaluan. Tidak bisa bikin sendiri, malah menjiplak dan mencuri, sungguh memalukan. Rencana ini saya buat dengan begadang beberapa malam, dan manajer di komputer saya. Ada banyak file yang disimpan di waktu yang berbeda. Pemimpin Lin, omonganmu ini tidak enak didengar. Saya baru kembali dari luar negeri dan selalu bekerja di industri desain. Penghargaan dari luar negeri saya dapat banyak. Kenapa saya harus mencuri rencanamu? Lagi pula lihat saja pemimpin Lin. Apakah kamu pernah dapat penghargaan apa yang kamu punya yang layak dicuri? Saya memang tidak pernah dapat penghargaan, tapi itu tidak berarti kamu bersih, manajer. Saya minta untuk menyelidiki rekaman CCTV karena kantor kita ada CCTV. Siapa yang mencuri rencana ini? Cek saja, pasti ketahuan. Ling Qianqian, kamu sengaja ya CCTV kantor. Beberapa hari ini rusak, tim perbaikan belum datang. Di saat seperti ini mana ada CCTV? Kamu sengaja pakai alasan ini untuk mengelabui kami ya? CCTV rusak ya? CCTV memang rusak, katanya baru hari ini diperbaiki. Pak Lin, aku dan kamu tidak ada masalah. Kenapa kamu mencuri rencanaku? Malah balik menyalahkan aku. Bukan jelas-jelas kamu. Cukup, aku akan menyelidiki ini hari ini. Kita akan pakai rencana Chenuanyi dulu Qianqian. Kamu buatkan aku satu rencana lagi, aku akan laporkan ke Boskin. Rapat selesai. Parah banget Qianqian, kamu nggak tahu.
Hari ini banyak orang di kantor bilang kamu plagiat. Aku curiga mereka pasti punya rencana. Manfaatkan CCTV yang rusak ini buat nyuri rencanaku. Gimana dong cari Boskin aja? Salah aku udah tahu banyak yang gak suka sama aku. Harusnya kita siapin cadangan. Ambil hikmahnya aja malam ini. Aku bakal begadang buat bikin rencana. Ya kalau kamu bisa bikin rencana di depan Qian Fang, pasti nggak ada yang bisa nyuri. Iya, kamu pulang dulu aja. Aku di sini cari inspirasi. Iya. Kebetulan banget. Ketemu lagi, kalian tunggu di sini. Kinmo datang, aku lihat. Aku mau ketemu sama teman kecil. Gaya tradisional Tiongkok itu intinya kalau digabung sama seni modern, mungkin bisa menarik lebih banyak orang. Tante, kenapa kamu di sini kebetulan banget? Iya, kebetulan aku datang lihat anakku. Dari jauh aku lihat kamu cemberut. Beli kue kecil. Aku mau menyapa kamu. Terima kasih. Ada masalah di kerjaan. Ah, Tante. Kamu nggak tahu musuh ketemu lagi. Kamu tahu nggak, habis aku nolongin kamu, aku balik ke kantor. Datang orang baru, tebak siapa orang barunya? Orang yang nabrak aku. Iya, hebat Tante. Bisa nebak itu. Iya, nggak susah nebaknya. Terus gimana? Terus ada beberapa cara yang nggak bener sih, tapi beberapa hari lalu aku lihat dia peluk suamiku, aku curiga dia mantan pacar suamiku. Oh ya, ceritain dong lebih detail. Melon ini aku suka. Pas itu aku baru keluar dari lift. Boskin, Nyonya tua, ada di kafe bawah menunggu kamu. Aku segera ke sana. Boskin, ada satu hal lagi, Lanyue, bilang departemen desain. Ada kasus plagiat Chen Wanyi dan istri kita. Membuat perencanaan yang sama, saat ini dinyatakan istri kita yang menjiplak. Cek CCTV. CCTV kebetulan rusak, departemen pemeliharaan bilang hari ini bisa diperbaiki. Boskin, bagaimana menurut kamu tentang hal ini? Waktu Kian membuat perencanaan, aku ada di sampingnya. Kamu bilang siapa yang menjiplak siapa? Oh, ternyata begitu. Tapi Chen Wanyi dia di luar negeri banyak, juga karya yang menang penghargaan. Tidak mungkin dibilang. Kamu tanya baik-baik, Lanyue, karya Chen Wanyi yang menang penghargaan benar-benar miliknya atau milik Lanyue? Chen Wanyi ingin mengambil pujian. Lanjutkan proyeknya, nanti aku yang selesaikan sendiri. Boskin, kamu tidak berniat berpura-pura lagi. Lagi pula istri sudah diintimidasi. Tidak tahu juga apa yang dipikirkan ibu, padahal bisa langsung bekerja sama. Masih harus berbelit-belit membuat departemen desain kita membuat perencanaan. Ternyata ada orang seperti ini, jangan khawatir. Aku percaya integritasmu, Tante akan mendukungmu. Tante, apa yang bisa kamu bantu? Masalah perusahaan ini hari ini aku harus menyelesaikan perencanaan yang sangat penting. Tapi kata-kata Tante tadi sepertinya memberiku sedikit inspirasi. Pakaian bisa mempertahankan yang sebelumnya, tapi harus menyatu dengan yang sekarang. Hei, bukan, Tante ini sombong. Di King Group, Tante masih bisa berbicara. Tante, kalau tanteku adalah Qian Fang, pasti bisa membantuku, tapi orang penting mana mudah ditemui. Tante. Aku malam ini harus lembur, aku harus segera pulang. Kamu cepat pergi. Aku pergi dulu, aku pergi dulu. Dah, aku bayar dulu. Hei, kenapa kamu di sini? Om. Nanti aku cari kamu lagi, kamu sebaiknya jelaskan baik-baik hubungan kamu dengan Chen Wanyi. Hei Boskin, apakah hubunganmu dengan Chen Wanyi ketahuan? Udah pasti ketahuan. Mama. Ia datang. Kamu datang kok nggak naik? Bisnis dan pribadi harus dipisah, perusahaanmu bukan urusanku. Tapi kemarin aku bilang, bawa menantumu ke sini biar aku lihat. Kok belum dibawa juga? Dia lagi sibuk sama proyek, nanti kalau udah selesai, aku bawa dia ke sini. Di perusahaanmu ada nggak sih departemen desain namanya Ling Qian? Ada, kenapa? Nah, cari menantu kayak gitu tuh. Hidup nggak bakal bosen, dia nggak bosen. Mama, aku kasih lihat foto menantumu. Aku sembunyi-sembunyi fotoin. Hahaha. Udah jam 12 malam.
Kalau begini terus kepala bisa botak teman-teman. Hus jangan teriak. Masih lembur juga. Manajer kamu juga belum pulang ya? Aku udah pulang lama. Oh. Nih suamimu yang minta aku kasih ke kamu. Dia bilang ini hukuman buatku karena dukung Lin Wanyi. Mau minum? Mau. Manajer kamu udah kenal Kin Mo ya? Tentu dong dia itu. Kamu tahu nggak hubungan Kin Mo sama Chen Wanyi itu apa? Chen Wanyi itu mantan pacar Kin Mo. Iya aku tahu, aku nggak buta. Masa nggak kelihatan? Terus kenapa kamu nggak balas kalau dia ngerjain kamu? Iya manajer. Dia cuma ngerjain aku di pekerjaan, aku harus bikin prestasi di kerjaan, nanti dia nggak bisa apa-apain aku dan aku percaya Kin Mo dia nggak bakal bohong sama aku. Nggak bakal sembunyikan apa-apa dari aku. Yang paling penting, Chen Wanyi itu mantan pacarnya. Aku pacarnya yang sekarang. Kamu ini anak muda hatinya besar ya? Orang itu harus lebih terbuka. Dia ngerjain itu terang-terangan lebih baik daripada ngerjain hal-hal kecil di belakang. Saya punya rasa percaya diri yang tak terkendali. Selalu merasa lebih unggul darinya, meski hanya sedikit. Baiklah, saya sangat menantikan rencana akhir kamu. Bos. Maukah kamu menonton drama kecil? Aku akan membawamu menonton. Kamu sengaja. Berdiri di sini seperti patung. Aku menjemputmu pulang kerja. Paman. Mengapa bau alkohol begitu menyengat? Lan Yue yang memberimu minum? Aku sendiri yang meminumnya. Aduh, jangan salahkan Lan Yue, aku sangat lelah hari ini. Baiklah, aku gendong kamu. Aduh, kita terbang. Chen Wanyi sudah kembali. Apa kamu masih suka padanya? Tenang saja, aku benar-benar tergila-gila padamu. Dia tidak bisa menggoda aku pergi. Bagaimana jika aku melakukan sesuatu yang menyakitinya? Tidak mungkin, aku yakin kamu tidak akan menyakiti siapapun. Paman, kita hentikan pemisahan ini. Ini berarti hubungan kita semakin dalam. Seharusnya iya. Tunggu sebentar. Apa yang sedang kamu lihat? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Jangan bilang kamu sedang melihat sesuatu yang aneh. Aku tidak, sama sekali tidak. Izinkan aku melihat. Astaga, jangan dilihat. Astaga. Aku benar-benar berhasil dengan paman.
Bibi, kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk melihatmu. Ini adalah asupan jeli yang aku masak pukul 3 pagi. Untuk kecantikan dan kesehatan kulit. Terlalu merepotkanmu, aku tidak pantas Sedikit menerimanya. hadiah kecil terimalah. Kalau begitu terima kasih. Apakah laporan rencanamu hari ini harus dipresentasikan? Oh ya, hari ini aku harus melaporkannya. Kalau begitu cepatlah laporkan aku. Wah, siapa yang aku bicarakan? Ketua Lin, orang lain bekerja membawa tas. Kamu bekerja. Apa kamu membawa ibumu sendiri? Apakah kamu seekor kungeng dorong kotoran yang mendorong kotoran ke mulutmu? Bau banget. Luoya, jangan bicara lagi, Ling Qianqian. Kantor ini kan tempat umum. Orang-orang yang tidak bermutu sebaiknya kamu tidak bergaul dengan mereka. Jangan sering-sering bawa mereka ke kantor tidak bermutu. Maksudmu orang-orang seperti kalian ya? Kamu masih muda datang untuk mencari kenalan. Melalui jalur belakang aku bisa mengerti tante ini. Kamu sudah tua. Jangan-jangan datang untuk mencari pria muda. Kamu diam saja. Siapa yang merekrut orang-orang seperti kalian ke perusahaan ini? Ketua kami, dia adalah yang terbaik di departemen desain. Tante ini hati-hati saja. Jangan sampai kamu marah-marah, sampai kena serangan jantung. Kamu berani memukul aku. Ling Qianqian, Luoya adalah orangku. Minta maaf. Chen Wanyi, aku peringatkan kamu. Yang dilakukan manusia, Tuhan melihat masalah kamu mencuri proposalku tidak akan selesai begitu saja. Tante, ayo aku temani kamu istirahat. Kamu baik-baik saja. Tante, aku akan melapor dulu, nanti aku datang lagi. Malam ini aku traktir makan. Kamu sibuk saja dulu. Ya, baik. Nyonya sudah diatur dengan baik. Baik, ikut aku naik ke atas. Orang yang mengganggu menantuku tidak akan dibiarkan tenang. Wah, sepertinya ada orang. Semalam ada malam yang indah. Suara kecil saja. Gimana Om, sudah tua? Pinggang ini masih oke kan? Bicara apa sih, kerja yang baik. Jangan sampai didengar orang lain dan dilaporkan. Wanita yang tidak punya apa-apa. Berdasarkan apa merebut Kinmo dariku? Semuanya sudah selesai, ketua, kamu tenang saja. Aku jamin Ling Qianqian hari ini akan keluar dari grup Qin. Hari ini proposal harus ditentukan. Ayo Qianqian, tampilkan proposalmu di layar. Ini proposal terbaruku. Di dalamnya tidak hanya ada gaya tradisional, tapi juga seni modern. Dan seni modern ini tidak hanya dari satu negara. Ada apa? PPT ini bukan dari tim kita. Proposal yang sedang kita buat ya, Menir. Ini adalah ide kami. Chen Jun, lihat ini, apakah tidak sesuai dengan ide dan rencana kami? Persis sama. Ya, hanya template PPT yang berbeda. Tapi isinya sama persis. Kepala Lin ini keterampilannya tidak sebaik orang lain. Tidak perlu mencurikan. Lanyue. Bukti. Kalian keterlaluan, kepala kelompok sudah lembut begitu lama. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Chen Wanyi, kalian berdua diam-diam berbuat curang, pikir orang lain tidak tahu ya. Kamu masih berkilah dan menyebarkan fitnah. Proposal pertama adalah suamiku yang sedikit demi sedikit menentukan arahnya. Kami menyelesaikannya bersama, kemudian menjadi milik kalian. Proposal kedua ini adalah seorang tante yang memberiku inspirasi. Sekarang aku lagi dituduh mencuri, kalian berdua tidak tahu malu ya. Kepala Lin, kata-kata bukan begitu. Kemampuan Kepala Chen sudah jelas bagi semua orang. Dan juga teman Supervisor Lan, kalimatmu ini adalah tamparan bagi Supervisor kami, Supervisor Lan. Kreasi ini adalah inisiatif kami dan Kepala Chen. Kamu harus memulihkan nama baik kami. Kepala Lin, Supervisor saja tidak berkata apa-apa. Kamu masih mau berkilah bagaimana? Orang seperti Supervisor ini harus diusir dari perusahaan kami. Anjing plagiat yang moralnya bobrok, tidak layak tinggal di grup Qin. Aku mendukung. Kalian sekawanan apa sih, orang-orang busuk? Hanya tahu menjilat. Chen Wanyi memfitnah tanpa bukti. Sudah, Supervisor, kamu diam. Chen Wanyi, kamu dipecat. Lanyue, kamu bilang apa? Seluruh kelompok yang kamu pimpin semua pergi dari sini. Supervisor salah ya? Bukan seharusnya memecat dia, Ling Qianqian. Lanyue, kamu serius ya? Kamu lupa dulu kami mengatakannya tidak ada gunanya bagimu. Kalau kamu memecatku hanya dengan dia,
bisa mendapatkan kerjasama dengan Qianfang. Qianfang perusahaan pakaian di luar negeri adalah peringkat 10 dunia. Qian tidak punya kemampuan. Apakah kamu punya? Bibi, kenapa kamu datang? Aku datang untuk membelamu, Bibi. Cepat pergi dari sini. Ini adalah grup Qin. Dia adalah Qianfang yang kalian bicarakan. Presiden Direktur Perusahaan Pakaian Dahua. Bagaimana mungkin? Bibi, Bagaimana dukunganku cukup baik kan? Meskipun Qianfang sendiri ada di sini, bagaimana dengan Lan Yue? Ling Qian, dia mencuri milikku, kamu diam. Chen Wanyi, kamu sangat mengecewakanku. Aku melihat dengan jelas itu Qian. Setelah jam kerja Luoya mencuri data perusahaan, menyalinnya untukmu, kepala. kepala, maukah kamu menonton pertunjukan? Aku akan membawamu menonton pertunjukan. Aku sudah bilang manusia berbuat langit melihat. Ketua, bukankah kamu bilang masih ada sesuatu? Oh iya, aku masih punya sesuatu. Kamu tidak ingin aku baik-baik saja, kamu juga jangan berharap. Ling Qian, kamu bermain api dengan hubungan pria dan wanita di perusahaan. Kamu memotret aku dan suamiku. Kamu pamer apa di sini? Suamimu Bukankah aku sudah bilang aku sudah menikah dan lagi? Kamu bahkan tidak bisa menangkap 1/10 dari ketampanan suamiku. Jangan pegang ponselmu lagi, buang saja. Kepala, dia pacaran dengan orang lain di perusahaan. Melanggar aturan perusahaan, kamu sampah, kamu duduk saja. Ketua. Karyawan perusahaan tidak boleh pacaran, aku juga tidak punya hak ini kan. Paman, kenapa kamu datang dan membawa Bos Qin? Bos Qin. Bos Qin, kenapa kamu berdiri di belakang? Qian dialah Bos Qin. Aku adalah sekretaris Bos Qin Wutian. Orang di foto ponselmu adalah aku. Maukah aku memutar rekaman CCTV untuk menjelaskannya? Perkenalkan secara resmi Lin Qian. Istriku Nyonya Presiden Grup Qin. Ini adalah Presiden Direktur Grup Dahua Qianfang. Juga ibuku. Ibu, bagaimana mungkin ibu? Wutian, setelah orang-orang ini meninggalkan perusahaan, aku tidak ingin melihat mereka di perusahaan desain manapun di Haicheng. Ya? Presiden, aku salah presiden. Ling Qian, aku minta maaf, cukupkan. Bu, aku besok malam bawa Qian pulang makan. Aku duluan ya. Kok kaget banget sih? Presdir. Aduh, sakit nggak, Om? Sakit banget. Ini mimpi bukannya? Bukan, Om bohong sama aku. Kalau dari awal aku kasih tahu identitasku, kamu masih mau sama aku nggak? Tentu dong, Presdir galak juga. Aku nggak perlu cari uang 8 turunan. Nggak mungkin, aku cuma cewek biasa. Kamu Presdir galak, siapa yang percaya? Bisa jadi aku malah lapor polisi. Kamu ngelakuin penipuan. Aku akui awalnya aku salah bohong sama kamu. Tapi kejadiannya udah terjadi, kamu bilang. Mau gimana, aku siap ganti rugi. Katanya ada kartu. Bisa dipakai tanpa batas. Beneran ada? Pakai aja sesukamu. Haha. Kalau rumahku itu. Aku baru beli buat tinggal sama kamu. Aku udah janjian siang ini buat balik nama. Nanti semua rumahku aku kasih ke kamu sama separuh saham perusahaan. Aku ingat di Prancis aku punya kebun anggur. Cukup banget, Om. Apa ini yang disebut kekuatan uang? Kamu masih marah nggak? Bukan waktu itu mamaku ngusir aku dari rumah. Itu gimana sih ceritanya? Itu aku minta tolong sama Zozo. Oke, bagus banget. Kalau waktu itu kamu muncul di depan toko bakso aku. Itu bukan di sebelah toko bakso, kamu ada sekolah aku bantuin. Puluhan anak kurang mampu. Dulu ada anak kecil perempuan. Dia bilang kalau dia nggak berusaha, dia bakal jualan bakso. Terus waktu itu aku lihat kamu langsung dateng. Ternyata dia
Mamaku dia cuma tamat SD. Kalau aku nggak belajar dengan baik, aku bakal kayak dia jualan bakso. Masih marah nggak? Pasti nggak marah lagi. Selesai satu lagi tampan. Dan kaya raya bos yang galak. Aku bukan untung besar. Kian-kian. Kamu ngapain? Kamu nurut aja ya, nanti kamu merengek aku cuekin. Kamu bawa aku kemana? Hari ini ulang tahun ibuku, ada pesta di rumah. Aku kasih tahu ya, ibuku di Haicheng sangat terkenal. Dia sudah bilang, hari ini menantunya harus datang. Gak bisa aku bahkan belum siapin kado. Iya kan, dan bajuku jelek banget. Gak mau. Kadonya ada di kursi belakang, gaunmu juga di bagasi. Nanti sampai sana ganti aja. Hari ini kamu cuma perlu nurut aja. Aku fobia sosial. Zhou juga diundang. Aku masih marah. Baiklah, di sebelah kanan ada permen. Makan permen gak marah lagi ya? Cuma satu permen mau menyogokku. Manis gak? Om kesini. Manis gak? Pedas banget. Aku cium lagi ya. Nyonya Qin sudah bertahun-tahun di luar negeri tidak terlihat tua. Malah semakin muda. Mana ada. Tua gak ada. Katanya bos Qin sudah menikah. Malam ini bawa pasangan gak? Tentu saja sebentar lagi akan tante. Kamu datang kenapa tante? Ini hadiah ulang tahun untukmu. Gadis ini cantik sekali. Kamu siapa? Aku pacarnya Qin Mo. Tapi Mo kami sekarang sudah menikah. Wanyi kamu datang menengok aku baik sekali. Tante bilang apa ini kan seharusnya. Bahkan langsung membongkar tujuanku. Wah, bos Qin datang. Mama, Kian mana? dia sebentar lagi datang. Qin Mo. Nona Chen, kamu datang kenapa? Aku datang menengok tante. Dulu belum kenal panggilnya tante, sekarang panggilnya ibu. Nona Chen, perubahan sikapmu cepat sekali. Tante Qin selamat ulang tahun, terima kasih. Selamat bersenang-senang Nyonya Qin, bos Qin. Ayo kita ke sana untuk ngobrol. Nona Chen, bos Qin adalah milik Kian kami. Mantan yang baik seharusnya tidak muncul di sini. Kamu siapa sih? Kamu cuma anjingnya Ling Kian. Di sampingnya. Dikasih sedikit kebaikan langsung merasa hebat. Cenonyi orang butuh muka pohon butuh kulit. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Kamu berani menghina aku. Kamu berani. Aduh, oh. Bagaimanapun juga Nona Chen, kamu tidak boleh memukul orang, kamu malah tutup muka. Yang tidak tahu akan mengira kami yang mengganggumu. Kian, kamu baik-baik saja. Qin Mo, kenapa Nona Chen seperti ini padaku? Qin Mo, dengarkan penjelasanku. Sudah cukup Kian, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Nyonya Qin ini menantumu ya? Memang cantik alami. Benar, dia adalah istriku Ling Kian. Perkenalkan pada semua, ini adalah menantuku Ling Kian. Kedepannya harap semua kenal. Kasih kemudahan untuk menantuku. Jangan ganggu dia ya, Nyonya Qin terlalu formal. Nyonya Qin lembut dan bijaksana. Kami tidak akan menyusahkannya, tenang saja.
Ling Qianqian, caramu tidak terlalu cerdik. Untuk melawanmu perlu cara yang cerdik. Tahu tidak dulu Qin Mo sangat mencintaiku. Kamu sendiri bilang itu dulu. Hanya orang yang pernah gagal yang akan membicarakan masa lalu. Ling Qianqian, berikan Qin Mo padaku. Chen Wanyi, Om bukan barang apa yang diberikan. Dan lagi itu pilihanmu sendiri. Jenis hidup itu kamu harus membayar harganya. Kamu yang merebutnya. Chen Wanyi, jangan pikir aku tidak tahu. Dulu kamu meninggalkan Om karena menganggapnya miskin. Ternyata dia adalah orang kaya generasi pertama. Sekarang dia kembali. Kamu mau uang atau Om? Hah, kamu ngapain? Kamu mau apa? Dasar wanita licik, berani ganggu saudari aku. Tolong. Qin Mo, kamu milikku. Kamu bilang kamu hanya mencintaiku. Kenapa kamu bisa mencintai wanita lain? Dia pantas sama kamu? Pergi sana, mati. Semuanya pergi. Pergi sana, semua pergi. Qin Mo. Hanya kita yang paling cocok. WKWKWKWKWK. Aduh, kamu pergi dinas bawa aku dong. Aku cuma pergi sebulan kok cepat balik. Enggak. Jangan-jangan kamu selama sebulan ini nemu cewek lain di luar. Mikir apa sih, aku aja nggak kebagian melayani kamu. Mana sempat cari cewek lain. Bos Qin sudah siap sekarang ke bandara. Oke. Nggak boleh. Sudah ya sayang, dengerin aku ya, sebentar lagi balik. Sudah 3 hari. Om cuma nelpon sekali. Benar deh, cowok cuma bisa ngomong manis. Jangan-jangan Om sibuk ya? Halo, Qin Mo nggak ada di sini. Kenapa suaranya dia? Qianqian, ya sudah malam. Qin Mo sudah milikku. Halo. Kabarnya nggak ada sama sekali si kaki tangan. Wutian, kamu cek dong. Zhou Zhou sama Qianqian kenapa yang nggak angkat telepon? Oke. Qin Mo, aku bilang. Kamu cuma milikku. Kamu bilang kalau dari awal kasih tahu identitasmu.
Kita nggak bakal pisah lama. Dasar wanita jahat berani nodai om aku. Nyonya Cenwanyi di luar mau ketemu. Nggak mau suruh pergi. Oke, Nyonya nggak mau ketemu, silahkan pergi. Pak, mohon tolonglah, bisa tidak? Saya benar-benar perlu bicara dengan Nyonya. Kalau kamu tidak pergi, saya akan panggil orang. Saya hamil. Ini anak Kinmo. Benar anak ini milik Kinmo. Ini buktinya. Cenwanyi, kamu pikir Qian Fang mudah ditipu ya? Asal dapat uang ini saya bisa langsung pergi. Bibi saya benar-benar mencintai Kinmo. Tapi melihat dia dan Qian begitu bahagia, saya tidak tega mengganggu mereka begini saja. Anda kasih saya 50 juta, saya akan menggugurkan anak ini. Mulai lagi membuktikan apakah anak ini milik Kinmo. Banyak caranya. Kamu telepon tuan muda, suruh bawa Qian pulang. Dan panggil dokter keluarga. Ya, Kamu mau apa? Apakah anak ini miliknya? Sebentar lagi tahu. Ibu, Kalian sudah pulang. Ada apa kok buru-buru? Cenwanyi bilang dia hamil anaknya Kinmo. Mau jelaskan tidak? Dia sudah bawa anak ke sini. Kinmo. Saya tahu kamu benci saya sebenarnya tidak ingin kamu tahu. Saya akan pergi setelah saya keluar negeri. Tidak akan mengganggu kamu lagi. saya sudah telepon polisi segera datang. Telepon polisi. Tuduhan fitnah hukum kamu beberapa bulan tidak ada masalah. Kinmo, anak ini bukan milikmu. Lepaskan saya. Cenwanyi, sudah saya bilang tidak. Jangan ganggu saya lagi, saya tidak ada hubungan denganmu. Kenapa kamu pikir terus-terusan memprovokasi? Batas saya sebulan lalu, apakah kamu pakai obat bius membuat saya pingsan? Untung Qian datang tepat waktu. Sepertinya hukuman yang saya beri sebelumnya terlalu kecil. Kalau saya tidak datang tepat waktu, om kamu sudah kasih saya tanduk hijau, kamu tahu tidak? Wutian, saya tidak ingin Cenwanyi memiliki aset apapun lagi. Kinmo. Saya benar-benar tahu salah. Lepaskan saya pergi. Tahan dia. Kinmo, kamu benar-benar ingin memojokkan saya ya? Kalau bukan karena kamu membekukan semua dana saya tidak akan berada di sini hari ini. Bicara nanti saja setelah polisi datang. Kamu ingin saya kembali ke kehidupan yang dulu lagi. Kalau kamu tidak membiarkan saya hidup tenang, kamu juga jangan harap bisa bahagia. Hati-hati. Qian. Kinmo, jangan harap bisa hidup tenang seumur hidupmu. Qian, jangan menakut-nakuti ibu ya. Qian. Mulut saya sakit. Qian, jangan bicara dulu, saya akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Butler, siapkan mobil. Qian, kamu kenapa? Lukanya tidak berdarah. Sudahlah, tidak usah berpura-pura. Kenapa bisa begini? Aduh, Zuzo baru saja memberikannya padaku 2 hari lalu. Bantalan lateks 8 lapis ini rusak. Kalau begitu kamu tidak sakit ya? Paman, ada orang lain di sini. Nak, di sudut mulutmu masih ada darah. Baru saja karena panik, saya tergores. Ling Qian, kamu beruntung. Saya memang beruntung, tapi kamu tidak tahu beruntung atau tidak. Itu tidak bisa dipastikan. Cenwanyi, kamu diduga melakukan pembunuhan dan pencemaran nama baik, silakan ikut kami.
Nyonya saya akan pergi untuk memberikan keterangan. Saya akan ikut denganmu. Paman. Bantalan latex saya ini impor loh, garis tubuh saya yang menawan. Sekarang sudah tidak ada, apa kamu mau mengganti rugi? Apa yang harus saya ganti? Saya yang harus menggantimu, mari kita hitung baik-baik. Baik. Untuk putri saya. Besok lusa pernikahan, silakan datang ke acara pernikahan kami. Ya. Kamu sedang telepon dengan siapa? Itu Zhou, dia menanyakan kabar saya. Sekalian menyuruhmu untuk pergi ke mall besok. Dia bilang mau menemani kamu jalan-jalan. Lalu foto-foto seni. Foto seni, kenapa dia tidak bilang sama saya? Kamu masih berani bicara. Kamu bolak-balik pulang ke rumah. Kayaknya nggak tidur semalaman, tidurnya kayak orang mati. Sarapan udah siap di meja, ayo makan. Mama yang paling baik sama aku. Ah udah deh, kamu udah gede. Masih manja aja, aku kasih tahu ya. Kamu sekarang udah menikah. Nggak, aku cuma pengen peluk kamu. Mama aku adalah mama tercantik di dunia. Aku mau cari banyak uang buat mama. Udah deh, kamu cuma bisa manis-manis aja. Aku kasih tahu ya. Walaupun Kinmo itu CEO. Orang penting. Tapi kamu. Jangan malas dengar nggak? Wanita harus bisa cari uang sendiri. Baru bisa tegas di depan pria. Berapapun itu, kamu harus punya pekerjaan sendiri. Oke, jangan khawatir. Aku akan berusaha cari uang, gak akan menyerah sama karirku. Bagus, ayo makan. Papa lihat nggak? Anak kita udah gede. Kenapa belum datang juga? Mau kemana? Aku. Wah, kamu kayak orang kabur. Bungkus kayak gitu kasih tahu aku. Istri supir jadi istri CEO. Enak banget kan? Tentu saja enak. Tapi aku takut orang tahu aku kaya terus mau bunuh aku. Ini kamu masih nggak puas gimana? Kamu kasih boskin ke aku aja biar aku yang dibunuh. Kamu ngomong apa sih? Udah deh, aku salah. Kamu udah jadi istri CEO. Hari ini kamu yang bayar ya. Oke deh. Gaji aku 30.000 sama bonus. 300.000 silahkan dipakai, aku yang bayar. Jujur aja, aku mau pakai kartu suami kamu. Wanita, kamu main api. Ambil barang paling mahal di toko kamu. Kita coba. Oke, sebentar. Om. Kian, kamu mau nikah sama aku nggak? Kian, maukah kamu menikah denganku? Aku mau.